Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberikan like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Tentu teman-teman boleh memberikan komentar yang cerdas, sopan, yang menghormati orang lain. Dan saya meminta kepada teman-teman untuk terus mendukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mengetahui informasi dan kebenaran yang disampaikan melalui channel ini, dan ada banyak orang yang akhirnya dimerdekakan dari dosa oleh kebenaran dalam Kristus Yesus. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa kita harus memberi pertanggungan jawab terhadap orang-orang yang menyalahpahami keyakinan kita, agama kita, kepercayaan kita terhadap Tuhan Yesus. Di mana ayatnya bahwa Rasulmu disunat? Bisa jawab nggak? Kamu nanya, aku jawab loh kami. Yang keroknya nih. Ini lihat nih, agama siapa yang teroris? Saya kasih tahu Anda ya, ini adalah Kementerian Agama Republik Indonesia. Terima aja nanti suratnya. Silakan. Saya tunggu kamu. Ini orang. Nggak perlu kau tunggu. Nggak perlu kau tunggu. Nggak perlu kau tunggu. Kau terima aja suratnya udah. Loh, saya tunggu orang kalian. Nggak perlu, saya nggak pernah ngelaporin saya. Mana nggak dituliskan? Kalian mau lapor ya? Itu pengacara siapa tuh yang katanya Kristen tapi ternyata mualaf Muslim? Orang Batak siapa sih namanya? Yang laporin Edi Sidabutar dan sebagainya. Mana laporannya? Nggak punya duit. Kamu melapor itu, saya kasih tahu kamu ya, itu harus punya duit. Ya, kalau kamu nggak punya duit, maka Bareskrim dan kepolisian tidak akan bergerak. Saya kasih tahu kamu. Udah rumah kontrak, kos. Tunjukin sama saya kamu punya duit untuk laporin. Samuel Siahaan aja sampai sekarang saya tunggu gak ada laporannya. Ya, Samuel Siahaan lu omong doang. Yang ngelaporin si Edi Sidabutar. Ya, ngelaporin Pak Yusuf Manubulu nggak direken. Kenapa nggak ada duitnya? Ya, yang bisa melaporkan tuh hanya MUI. Mereka melontarkan uang. Bareskrim dan kepolisian saya kasih tahu Anda tidak akan bergerak. Minta duit. Kejaksaan itu minta duit. Berapa yang mereka minta? Saya punya datanya teman-teman. Saya punya bukti transfernya. Jumlahnya berapa saya tahu yang mereka minta. Ya, itu Indonesia. Ya, gayanya tadi orang tadi mau lapor-lapor, habis itu saya rekam, nggak berani. Katanya saya rekam ini, saya rekam. Mana kalian kadrun? Masuk kalian ke sini. Saya tunggu kalian. Gak berani. Ya kalau ngomong aja selangit kalian tuh mau lapor-lapor. Bergaya. Kebanyakan gaya kalian. Ya, banyak gaya kalian itu. Ya. Banyak gaya kalian itu. Ya, begitu saya mau rekam, begitu saya suruh dia ulangi ancaman dia nggak berani. Maju kalian ke sini. Mana tuh Wakit Ali? Ustadz Ali Wakit apa Wakit Ali itu? Katanya mau mengkoordinasi 100 pengacara dari Sabang sampai Merauke. Mana? Sekarang mana dia pekerjaannya? Ya, ini yang katanya mualaf teman-teman, meninggalkan Tuhan Yesus Kristus yang mulia dan suci. Ayat ke-14. Ini Islam. Dari kata aslam taslam, artinya kamu tunduk kepada pedang Muhammad. Kalau tidak darah dan hartamu halal. Saya perlihatkan ini. Dikatakan ini, orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Kul, katakanlah, kamu belum beriman. Tapi katakanlah, kami telah tunduk. Kami telah apa? Tunduk, ini loh, Islam itu artinya tunduk. Nih teman-teman Kristen jangan bego ya. Ini, surah 49, ini dari kata aslam taslam ini tunduk. Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Tetapi jika kamu apa? Tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Karena Muhammad itu menyebarkan keislaman dengan pedang, bukan dengan iman, karena Muhammad gak punya mujizat. Rasul Petrus dan Rasul Yohanes kenapa? Menyebarkan dengan mujizat. Ya, Yohanes dan Petrus ketika melihat orang yang lumpuh di pintu gerbang indah, dia berkata begini, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang aku punya yaitu di dalam nama Yesus orang Nazaret itu. Bangun dan berjalanlah. Mujizat terjadi, gempar Yerusalem bertobat. Banyak orang mengikut percaya kepada Mesias. Lah Muhammad menyebarkan itu teman-teman itu kata ini. Tapi katakanlah kami telah tunduknya. Anda lihat ya. Sebarkan ini ke semua gereja-gereja. Orang Kristen perlu tahu bahwa Islam itu bukan agama damai. Saya kasih tahu kamu bahasa aslinya, apa artinya itu. Ya, saya bedah nih kata per kata ya. Kita lihat dari Quranu.com 49 ayat 14. Jangan mau dibohongi teman-teman. Ini sudah bukan zaman Anda itu kayak 1400 tahun lalu di padang gurun ketika diajarkan Muhammad minum kencing onta Anda percaya. Bukan, ini sudah bukan zamannya. Ini zaman TikTok, ini zaman
internet yang Menakem Ali dan para ustadz itu kejang-kejang. Kenapa kejang? Kenapa kejang? Karena kita sudah membukakan semuanya. Makanya mereka cuma bisa ngancam apologet Kristen. Sama teman-teman di Amerika sini, orang-orang bergerak di bidang apologet Islam ya, sama kan mendapatkan ancaman-ancaman juga. Lihat nih, the Bedouin saya apa? You don't believe. Walakin kulu, katakanlah aslama walamma. Aslam taslam. Ini loh kata teman-teman. Ini loh kata aslama. Lihat itu. We have submitted, tunduk. Inilah yang menjadi kata Islam. Bukan kata salam. Islam tidak berasal dari kata salam. Ya, saya kasih tahu Anda nih. Ya, Islam itu bukan asal kata salam, tapi dari kata ini aslama, aslam, taslam. Ini tunduk kepada apa? Kepada pedang. Jadi masuk Islam itu tidak perlu iman. Ya. Masuk Islam itu tidak perlu iman. Ini saya perlihatkan sama Anda nih, kebotolan umat muslim di Indonesia. Ya. Saya perlihatkan sama Anda nih. Kata Islam berasal dari kata aslama tadi, teman-teman. Surah 49 ayat 14. Bukan berserah ya. Yang mereka katakan berserah diri kepada Allah. Enggak. Berserah diri kepada pedang Muhammad. Bukan berserah. Tunduk. Nih, aslama ini. Aduh, ini kok turun terus. Ya. Islam dari akar katanya itu aslama. Nih, teman-teman nih. Nih, bisa lihat ya. Dari mana nih surah tadi? Surah 49 ayat 14 tadi. Artinya tunduk. Tunduk kepada siapa? Kita lihat tunduk kepada siapa. Saya bukakan Anda hadisnya. Saya bukakan Anda hadisnya ini. Tunduk kepada siapa? Bukan kepada Allah. Ya, tapi kepada pedang daripada Muhammad. Ya, nih Islam berkata dari kata aslama tadi, surah 49 ayat 14. Artinya apa? Saya ulangi lagi ya. Apa arti aslama tadi? Ya, apa arti kata aslama tadi? Kita lihat ya. Tunduk. Nih lihat ini surah 49 ayat 14. Tunduk, bukan salam, bukan damai. Tunduk. Itulah Islam. Tunduk kepada siapa? Kita lihat. Kita lihat hadisnya sekarang nih. Makanya di Quran mereka ada kata penggalah kepala kafir ya. Mereka di brainwash. Oh, Islam agama damai, damai entutmu ya. Ini lihat nih hadis Jami' At-Tirmizi 2531. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mengucapkan apa? La ilaha illallah. Ini syahadat nih. Telah mendatangkan kepada kami Abu Muawiyah dari Al-Almasi, dari Abu Salih, dari Abu Hurairah. Dia berkata apa? Si Momo, nabi pedofil, berkata, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan ini 2 kalimat syahadat ini. Dan tidak ada, maka mereka menghalangiku apa ini? Kalau mereka masuk Islam, maka mereka telah menghalangiku apa? Untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Ini lihat ini Islam, teman-teman. Islam ini. Maka kalau kamu mengucapkan syahadat, ya yang kata tunduk dari aslam, dari pedangnya Muhammad, maka kalau kamu mau bersyahadat dan masuk Islam, inilah kenapa Mesir itu sekarang banyak Islam. Mereka menyayangi nyawanya, teman-teman. Mereka menyayangi nyawanya dan mereka nggak mau bayar jizyah. Maka mereka masuk kepada Islam. Ya. Ini Muhammad, teman-teman. Maka kalau kamu masuk Islam, mengucapkan kata syahadat, maka itu menghalangi Muhammad untuk membunuhmu dan merampas hartamu. Ini Islam disebarkan dengan pedang ini, teman-teman. Teror. Ya, kata teror itu tadinya masih ada nih di sunnah.com. Sekarang udah dihilangkan sejak Christian Prince membuka. Jadi 2 tahun lalu lah, 2 tahun lah ya, mungkin 2000 berapa itu. Itu masih ada kata teror. Ya, aku diberi 5 kelebihan, yaitu teror salah satunya di dalam hati musuh. Sekarang kata-katanya diganti ketakutan. Jadi kata teror itu dihilangkan dari sunnah.com hadis. Ya, banyak sekali teman-teman. Google Translate itu banyak sekali sekarang yang disamarkan. Kata Yusaluna, ya, itu tahun kemarin saya masih ketik, itu artinya mereka berdoa. Sekarang diganti. Allah memberkati. Untuk apa? Menutupi kebobrokan dan kebotolan agama Islam. Ini lihat ini agama Islam, teman-teman. Bukan hanya di sini. Saya perlihatkan Anda semua ayat-ayat kekerasan ini. Ya, terutama surat At-Taubah. Jadi masuk Islam itu tidak perlu iman, teman-teman, tapi perlu tunduk. Ya. Ya. Nah, ini sekarang kalau kita searching kata penggal itu cuma ada di surah ini. Kata-katanya semua sekarang diganti, teman-teman, di Quran. Ini lihat nih. Kelak akan aku jatuhkan rasa ketakutan, bukan ketakutan, teror ke dalam hati orang-orang kafir. Maka penggalah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka. Kalau kita lihat di surat At-Taubah,
Ini kata-katanya diganti dari penggal menjadi pukul batang lehernya. Kita lihat ya. Ini lihat teman-teman. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ya. Dan tidak pula kepada hari kemudian. Mereka tidak mengharapkan apa yang dari Allah dan Rasul, tidak beragama dengan agama benar yang diberikan Alkitab kepada mereka. Sampai mereka apa? Membayar jizyah dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan apa? Tunduk. Jadi masuk Islam itu bukan dengan iman. Tidak ada iman, kamu tunduk nih loh. Kalau kamu tidak mau bayar jizyah, maka kamu masuk Islam. Kalau kamu mau mempertahankan Kristen, kamu bayar ini jizyah ini. Ya. Karena itu di dalam Islam nggak ada yang namanya iman, nggak ada itu. Tunduk. Sekalipun kamu tidak mempunyai iman, kamu tunduk. Kalau Kristen nggak bisa. Ya, inilah bedanya nih bedanya. Saya perlihatkan sama Anda. Ya, apa bedanya kekristenan dengan apa? Islam. Ya, kita harus cerdas. Ini bukan zaman Muhammad dulu, teman-teman, 1400 tahun, belum zaman internet. Sekarang sudah zamannya internet. Jangan botol, jangan bodoh. Ya, ini Roma 10 nih saya tampilkan Anda. Ya, sudah ngerti ya? Apa itu Islam? Sekarang saya lihat, kita perlihatkan ini. Apakah bisa masuk Kristen tanpa iman? Tidak bisa, teman-teman. Kebenaran karena iman. Ya, lihat ini. Tetapi apakah katanya ini? Firman ini apa? Dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Yang diberitakan para rasul adalah iman. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya, artinya kita beriman dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Lihat ini bedanya nih loh. Ya, jadi kalau syariat Islam diberlakukan atas Indonesia, maka orang Kristen akan bayar jizyah, upeti. Kalau tidak, maka darah dan harta kalian di Indonesia itu halal, termasuk Buddha dan Hindu. Karena itu saya sarankan, bersatulah untuk memerangi ajaran Islam di Indonesia. Ini ajaran yang harus segera dimusnahkan dari bumi Nusantara. Saya tahu tidak bisa 100%, tapi kalau kita mendesak 70%, ya, keluar dari ajaran bejat Islam ini, itu sudah cukup, teman-teman. 70% agnostik, mereka tidak percaya lagi kepada Islam, itu sudah cukup. Ya, ngeri ajaran ini. Saya tahu Anda, ajaran Islam itu ngeri. Dan sekarang ini agenda mereka adalah memasukkan orang-orang kunci duduk di posisi-posisi pemerintahan, kepolisian, dan kejaksaan. Untuk apa? Untuk supaya mereka membawa agendanya menegakkan syariat Islam atas Indonesia. Ya. Ini dengarkan ini kalian. Ya. 70% keluar dari Islam itu sudah lebih dari cukup atas Indonesia. Sekarang bukan lagi zaman botol, teman-teman. Kenapa MUI takut dan memban channel-channel seperti Sunnah Nabi? Kenapa? Kalian pikir apa? Karena dia memberitakan apa yang benar yang ada di dalam kitabnya sendiri. Ya, kita lihat ya. Ini mungkin nggak bisa kalian akses dari Indonesia ya, channel ini. Ini mungkin harus Anda hanya bisa mengaksesnya dari luar negeri. Kita lihat teman-teman. Ini channel ini Anda nggak bisa akses dari Indonesia. Ya, kita lihat ini. Ini video ini semua ada dasarnya ya. Ini ada di dalam hadis, ada di dalam sirah nabawiyah yang mereka sembunyikan. Yang selama ini ketika Muslim itu ke masjid, yang di brainwashkan ke ustadznya adalah Muhammad Nabi Maksum, tidak punya dosa. Ya. Kenapa? Nggak pada ngerti. Ya. Nggak pada ngerti. Ini contohnya nih kisah cinta dengan Zainab. Ini saya sudah minta izin ya. Saya nggak mau buka suara. Ya, bagaimana kisah cintanya dengan Zainab, teman-teman? Muhammad di surah Al-Ahzab ayat 36, ketika dia mau menikahkan anak angkatnya Zaid bin Haritsa dengan Zainab yang sepupunya sendiri, itu nggak mau Zainab. Kenapa? Karena dia merasa dia orang bangsawan. Sedangkan Zaid ini adalah anak budak, mantan budak. Yang diangkat jadi Zaid bin Muhammad, anaknya Muhammad. Nggak mau. Tapi Muhammad mengeluarkan surah Al-Ahzab ayat 33. Apa katanya? Kita lihat ini. Dia menggunakan nama Allahnya. Jadi Allah ini adalah buatan Muhammad, yang digunakan Muhammad, congornya Muhammad. Untuk apa? Untuk kepentingannya sendiri. Ini kita lihat ya teman-teman ya. Kita lihat ini betapa bejatnya agama ini. Muhammad itu nggak ada, teman-teman. Allah itu nggak ada. Ya, ini kita lihat. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan. Ini loh.
Yang membuat suatu keputusan itu bukan cuma Allah, Allah dan Rasulnya, teman-teman. Akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Jadi kamu tidak punya pilihan. Kalau Muhammad sudah ngomong A, ya kamu harus A gitu loh, teman-teman. Ngerti ya? Kalau Anda lihat Asbabun Nuzul surah 33 ayat 36, ini cerita tentang apa? Ketika Muhammad mau menikahkan Zaid bin Harithah, anak angkatnya, dengan Zainab. Tapi lihat ini ayat berikutnya, ayat 37. Di ayat bawahnya, karena Muhammad pada waktu itu mampir ke rumahnya Zaid anak angkatnya tidak ada di rumah, lalu dia melihat Zainab berpakaian tipis pada waktu itu. Dia suka ya melihat Zainab putih molek gitu. Di surah selanjutnya, ini satu ayat di bawahnya nih, teman-teman. Apa? Dia menggunakan lagi mulutnya Allah ini untuk menceraikan. Menceraikan siapa? Menceraikan Zainab dan Zaid. Lalu dikapa? Kami kawinkan nih loh. Ya. Sedang kamu menyembunyikan, tahanlah terus istrimu dan bertobatlah pada Allah. Jadi Muhammad itu ketika sedang, Muhammad kamu jadi mau nih nikahin Zainab, kayaknya kamu udah kebelet banget katanya. Lalu Muhammad bilang, enggak usah, jangan ceraikan istrimu. Sedang kamu menyembunyikan yang ada di dalam hatimu, apa yang Allah akan menyatakannya. Dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah lah yang lebih berhak untuk ditakuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, kami kawinkan kamu dengan dia, supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin. Jadi Anda lihat ya, kebobrokan dan kebejatan. Ini lihat ini. Ini Muhammad datang ke rumah Zaid, anak angkatnya. Nggak ada. Zaid itu sangat... Dia lihat Zainab ini berpakaian tipis, teman-teman. Ya. Tuh, lihat tuh. Zainab lagi nggak pakai baju di rumahnya. Kelihatanlah tubuh moloknya sama si Muhammad. Ya, ini ada di Al-Tabari. Kita lihat ya data-datanya lengkap. Jadi Muhammad itu menggunakan congor. Dia bilang, oh ini perkataan Allah. Ini ayat Allah. Langsung Muhammad Zainab cepat-cepat pakai baju waktu itu. Tapi Muhammad sudah keburu melihat moloknya si body Zainab ini. Ya. Kita lihat semua ini ada ayat-ayatnya, teman-teman. Ini cerita yang mereka tutupi. Lalu saat itu juga setelah surah 33 ayat 37 turun, Muhammad itu langsung mengewek Zainab tanpa mahar, tanpa wali, tanpa saksi. Ya. Ini lihat ini di mana? Saya terjemahkan bagian ya. Ini adalah kitab Tarik Al-Tabari volume 8 halaman 4. Lihat ini. Now, there was a covering, a haircloth over the doorway. Ada tirai di kamarnya Zainab tadi, but the wind had lifted the covering so that the doorway was uncovered. Tapi ada angin yang berhembus sehingga tirainya terbuka. Zainab itu sedang di kamarnya. Zainab was in her chamber, undressed, gak pakai baju, telanjang Zainab. And admiration for her entered the heart of the prophet. Dan kekaguman kepada siapa? Zainab masuk di dalam hati Muhammad. Ini loh. Surah 33 ayat 37 itu turun gara-gara Muhammad ngaceng. Lihat Zainab gak pakai baju. Ada di mana ini? Ini ada di Tarik Al-Tabari volume 8 halaman 4. Ini Muhammad, Nabi kalian ini. Ya, lalu turunlah apa? Turunlah ayat. Turunlah apa? Ayat. Untuk mengewek Zainab. Lalu langsung dicampuri Zainab. Tanpa mahar, tanpa wali, tanpa saksi. Berdasarkan ayat Allah surat 33 ayat 37 tadi, teman-teman. Ngeri, teman-teman. Ngeri. Ini agama ngeri. Ya, moralnya Muhammad itu ngeri sekali, teman-teman. Muhammad memperkosa Safiyah langsung tanpa masa idah. Suaminya dibunuh Kinana. Semua sukunya dibantai. Bani Nadir. Lalu apa? Di hari yang sama, ketika Safiyah diberikan kepada Dahya Al-Kalbi, maka karena kecantikan Safiyah, Muhammad mengganti dengan 7 budak wanita kepada Dahya Al-Kalbi, dan lalu dia mengambil Safiyah untuk dirinya sendiri. Pada malam itu juga langsung dikewek sama Muhammad, diperkosa. Setelah keluarga Safiyah binti Huwai dibunuh. Ya. Yang dibangga-banggakan Muslim peperangan, kira-kira ada berapa? 27 peperangan Muhammad melakukan peperangan. Itu tidak tercatat dalam sejarah dunia, teman-teman. Kenapa? Karena itu bukan peperangan, tapi perampokan. Nih ya, kalau perampokan ya jelas saja nggak dicatat dong dalam sejarah dunia. Jarang sekali, ya karena zaman dulu kan nggak ada koran kayak Tribun, Kompas, ya ada perampokan di sini, ada perampokan di sini. Ya. Kenapa? Karena itu perampokan. Nggak ada catatan sejarah itu perang yang besar di sini nggak ada, teman-teman. Nggak tercatat itu dalam sejarah dunia. Orang Yahudi nggak mencatat peperangan-peperangan ini. Karena itu perampokan. Ya, orang lagi bawa peralatan pertanian di Khaybar, diserbu sama dia. Ya.
Orang lagi ada karavan dagang lewat, orang lagi bawa karavan barang dagangan lewat karena bawa harta yang banyak, diserbu sama Muhammad, karavannya dirampok teman-teman. Dan itu dikatakan perang. Ini moralnya Muhammad ini, moralnya kanjeng baginda nabinya Islam ini. Ya. Kemarin sudah kita bukakan, Muhammad mengawini Aisyah di umur 6 tahun. Baru di week-week di usia 9 tahun. Tapi dari antara usia 6 sampai 9 tahun, apa yang Muhammad lakukan? Muhammad sering menekankan penisnya di antara kedua paha Aisyah dan menggesek-gesekkannya. Karena pada waktu Aisyah belum sanggup berhubungan seks. Bejat gak itu teman-teman? Ajarannya ini. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Luar biasa teman-teman. Ya. Jadi kalian jangan cuma beraninya ngancam-ngancam, gak ada buktinya. Samuel Sian sampai sekarang, saya laporin kamu. Saya bilang, saya kasih waktu kamu 3 bulan karena saya tahu dia gak punya duit. Saya kasih waktu Samuel Sian 3 bulan untuk melaporkan saya. Sampai sekarang batang hidungnya aja gak pernah nongol. Kenapa? Gak ada duit. Gak ada duit. Ya. Omongnya besar. Omongannya aja besar. Kenyataannya tidak ada. Ya. Saya paling nggak suka ini ya. Kalian tegang ngancem-ngancem. Kalian pikir kita ini bodoh apa? Hah? Kalian pikir saya ini bodoh apa? Oke, sekarang kita lanjutkan aja ya teman-teman ya. Kita lanjutkan ke TikTok ya. Kita melihat teman-teman kita berdiskusi. Rasul di mana? Ini baptisan Yesus itu ada di mana? Itu di perjanjian baru kok kan botol kau. Yesus lahir dia saja lahir kapan baru muncul. perjanjian lama. Allahmu ada nggak di Allahmu ada nggak di perjanjian lama? Tahun kali kau di mana ayatnya? Di mana? Jawab tuh pertanyaanku. Aduh, kau botol udah turun kau. Itu aja kau nggak bisa jawab. Kau pertanyaanmu udah banyak kami jawab. Kau satu pun nggak kau jawab. Jangan kayak kelihatan kali kau botolnya. Burhanuddin bisa tolong jawab nggak bang? Ini si siapa nih namanya tadi? Ini orang pertanyaannya banyak loh kami jawab. Dia satu pun nggak jawab, gitu loh. Satu pun loh, cuma satu dijawab, ditanya. Satu kami tanya. Nah, satu, nggak banyak, satu aja nggak bisa dijawab loh. Satu loh. Kamu yang bingung, kamu naik ke atas jawab coba. Di mana ayatnya bahwa Rasulmu disunat? Bisa jawab nggak? Kamu nanya aku jawab loh kami. Itu berapa pertanyaannya? Si Randy. Framing panik katanya bahwa kau yang botol. Kau itu aja nggak tahu kau ayatnya gimana jawabannya. Aneh ternyata. Botol. Botol. Janganlah tunjukkan kebotolanmu gitu loh. Nanya itu yang masuk akal. Aku kok ada orang sebotol kamu nih Randy. Aduh, kasihanlah ibumu yang melahirkanmu. Nih ada Bu Sofiatul nih. Halo, Bu Sofi kemana bolak-balik dari tadi dipanggil loh. Oh, aku tadi udah tidur, dipanggil tadi udah tidur. Masih di ruang sini ada orang muslim ngancem-ngancem ngelaporin CP. Abis gua mereka nggak berani dia naik. Iya. Gua masukin YouTube ini mereka ngancem-ngancem bilang, saya lagi ngomong-ngomong. Ngancem nggak punya duit mana bisa, rumah masih Islam, masih nongkrong ngancem. Kepolisian tuh nggak bergerak kalau nggak kasih duit, ya nggak? Ini yang siap ini ya. Sama siapa tuh ngancem saya laporin kau ke kepolisian kan tuh dilakukan sekarang udah lebih dari 3 bulan mana? Ada duit. Ya ngomong aja ya pinter kok jago ngomong mah jago ngancem nih orang ini jagonya nih. Jadi mengatakan kita menista loh. Kayak saya melakukan surah Al-6 surah 6 ayat 108. Kau menghujat Tuhan kami ya kita hujat Tuhanmu kan gitu. Itu kata Allahnya kan? Iya. Kayak Siran ini nih. Tadi dia nanya, di mana ayatnya Yesus menyuruh dibaptis? Dijawab di perjanjian baru. Terus dia bilang ya perjanjian lama Yesus belum lahir. Kau kan otakmu nggak bener kan coba otaknya dipakai gitu loh. Jangan kelihatan botol sekali kamu. Aduh. Randy, lagi kamu baca kamu baca perjanjian lama nggak? Kamu baca perjanjian lama. Kamu baca nggak? Naik lagi kau Randy. Ini biar kau jajar mau Bu Sofi. Randy, kamu baca perjanjian lama. Ayo aku tes dulu ya tentang pengetahuan perjanjian lama kami ya. Jangan, nggak gitu cara mainkannya. Kau sekarang ku uji ilmumu ya Ran ya. Bentar. Gantian, bentar, gantian.
Uji kau sekarang hadismu. Uji kau sekarang hadismu. Di mana ayatnya itu ayat Quran? Jangan biarkan mereka tuh bernarasi tanpa data. Kayak tadi. Betul. Makanya aku bilang, aku tidak membiarkan kebodohan. Tuhan Yesus akan datang 2 kali untuk membenarkan ajaran Muhammad. Katanya ayatnya di mana? Ada di Injil. Mana? Ayat berapa? Ini Yohanes tolong di mute dulu. Noise. Iya, Pak. Yohanes yang Udah. Dan silakan Bu. Lanjut, Bu. Kita itu tidak boleh bernarasi nggak pakai data, teman-teman Muslim. Ya, kalau kami apologet Kristen, kita mengungkapkan sesuatu, nabimu menikahi anak kecil, ada datanya. Nabimu menggauli budak-budak, dia Maha kuasanya Tuhan Yesus mana, Mbak? Ya, membolehkan pernikahan bayi. Saya punya datanya, saya punya Maha kuasanya fatwa Yesus mana, saya Mbak? punya rekaman ulamamu, saya punya terjemahan, punya tafsir semua surah Siapa, Mbak? 654. Yang nyuruh Bapak, Kamu diam dulu. yang nyuruh Bapak. Diam dulu. Turun aja kau dulu ya, turun dulu kalau nggak tertib. Turun. Sekali lagi, Turun dulu. jangan bernarasi tanpa tertib. data. Ya, jangan Iya. pernah kalian congor bernarasi tanpa data. Orang ini nggak sadar, Bu. Dia Iya, kayak mereka gitu mempermalukan Rasulnya. Tambah Benar, jelas Rasul itu umi. Kalau sudah Kayak apa? gitu. Kalau nggak bisa ngelawan apa? Dibawalah Alkitab yang katanya 1928. Saya bilang tunjukin sama saya Alkitab 1928. Saya mualaf, saya bilang. Oh, itu ada disimpan di mana itu Austria bla bla bla. Emang lu pernah ke Austria? Ke luar negeri aja kagak pernah, lu ke Cikampek paling jauh tuh sono. Hah? Iya. Paling jauh kau main ke puncak sana loh. Gaya kau mau ke Austria. Mana tunjukin manuskripnya, saya bilang. Alkitab 1928. Saya bisa tunjukkan Anda Kodeks Vatikanus, Kodeks Sinaiticus, semua manuskrip kita yang sudah terupload ya. Saya bisa tunjukkan Anda websitenya. Saya bisa tunjukkan Anda bahasa asli Ibrani dan Yunaninya. Online interlinear, langsung kata per kata. Mana Alkitab 1928 kok main fitnah? Betul nggak, Fit? Ngomong-ngomong ini itu, kalian malu loh harusnya loh. Ini tahun 2013, kalian masih kayak begitu ya. Bu Sophie tadi rungkat ya? Iya, gara-gara ada muslim. Galak banget tadi Bu Sophie. 2023. Kurang ajar tuh orang. Bukan, CP diancam-ancam, Bu. Saya nggak suka begitu. Oh, Ya, itu saya biasa. naik. Saya bilang cari Benar. kau. Saya juga pernah Ya. kok. Semua. Ajar. Saya bilang kau ada duit nggak mau laporin? Mana duit kau? Udah Semua nggak ada duit, diancam. miskin. Ya masih ngekos, berani. MUI itu mengeluarkan uang 3 miliar untuk melaporkan MKC, untuk menyeret MKC. Kau pikir nggak pakai duit Barreskrim itu, ha? Saya tahu berapa uang yang diminta kepolisian, berapa uang yang diminta ke kejaksaan. Jangan macam-macam kau. Saya pegang data. Iya. Ya, ada yang bilang, ini penistaan terhadap polisi. Loh, saya punya datanya kok kalau mereka minta duit kok. Jumlahnya berapa saya punya, kita transfer dari sini. Ya, berapa polisi minta, berapa kejaksaan minta. Kita punya data-datanya kok. Kau pikir kami ini botol dan bodoh apa? Ini tahun berapa sih? 2023, Fet, bukan 2013, Fet. Betul nggak Pak Tosi Kagi? Ya begitulah. Ya Memang kita ini itu sudah rahasia Kita- umum. Kita tahu Mm-mm. kepolisian seperti apa. iya dari awalnya satu. Iya mintanya satu kan awalnya kan. Oh. Iya. Berarti yang anak Batak itu Satu juga ML. dong. Oh iya, Bu. Mm-mm. Kita tahu Mm-mm. berapa duit yang keluar. Saya tahu. Orang gila ya. Satu ember. Kita tahu, Bu. Mm-mm. Kayak ada kata kepeng mengatur negarawan, Kak. Benar nggak? Ya udah kita coba naikin kambing dulu deh. Cari kambing Naik. yang Mana tadi ini? Ntar dulu, siapa tadi ya? Si Rani itu Masa- tadi. Ya Randy Nggak ini ada dia itu. minta Yesus nyuruh di dalam perjanjian lama. Itu kan sama aja dia minta HP Android di zaman Jepang. Ini Ya belum disuruh, ada, zamannya belum Ini- ada. gini, dia suruh browsing di HP Nokia 310. Kan belum bisa internet. Betul nggak? Iya. Kebotolan loh, makin maksimal orang ini. Cuma itu bisa kan luar bisa biasa. SMS-an doang zaman itu. Iya. Caranya kan di zaman Nabi itu kan ada pakai HP. Oh iya. Ngeri kali orang ini kebotolan. Betul. Nggak sadar dia bilang apa. Semakin Coba ada HP Nokia ya zaman Muhammad ya. Tuh. Ini layani Bu, kalau nama Oga. Ya silakan. Ya, Ini nih. Bang Tosi lah yang lehan ini nih. Iya. Aku udah ini yang udah pegang-pegang urat. Ini kan ada Miss Esther sama Bu Winef. Udah cukup, nggak usah lagi wanita-wanita ikut, sudah nggak usah terlalu banyak congor wanita nggak bagus. Udah dua-dua ini melayani satu wanita ini cukup. Silakan Bu Winef. Saya paling nggak tahan nih kalau nerocos mulu. Silakan Bu Winef. Layani dia Bu Winef. Tunjukkan pesonamu. Bagiannya. itu, Bu. Ayo. Ya Sami. Assalamualaikum. Jangan pakai kata itu lagi. Itu untuk bangunin neraka. Jangan pakai kata. Iya, Lanjut. Pak.
Iya, Kenapa, Kak? ada yang mau ditanyakan guys Hani atau siapa sih? Siapa deh yang mau bertanya di sini? Berani masuk ke room lawan berani ditanya ya, guys Hani ya. Ya, aku nggak ada yang mau aku tanyakan, Kakak. Aku cuma dengar. Loh, Oh, mau terus ngapain dengar naik? saja. Aku narik dia naik. Dia kan tappingnya banyak, Oh, tarik oke, dia oke. naik. Iya, iya. Dia kan pinter nih kayaknya nih, makanya tanya lah dia. Dia kayaknya pinter ini. Tadi typing apa dia? Tappingnya Aku dia. ngajak Kakak tanya deh, mungkin Macam-macam lah. Al-Quran, baca hadis. Mm-mm. Ya, biar tambah pintar. Iya. Semangat Muslim baca Al-Quran dan hadis ini sudah akhir Nah. zaman katanya. Hmm. Laki ya di bawah deh. Ya, sambil dicari ya di dalam Al-Qur'an itu di mana perintah sunat. Maka Mm-mm. beribadahlah seperti Nabi Ibrahim telah disuruh. Mbak, perintah jangankan perintah sunat, Pak. Quran asli aja mereka nggak punya, Pak. Betul, karena udah dibakar ya. Udah dibakar sama Utsman. Sekarang kalau saya mikir, misalkan yang punya hak untuk membakar kitab suci yang diturunkan dari Allah kepada Muhammad, harusnya yang punya hak itu membakar adalah Muhammad dong. Kenapa Utsman yang membakar? Muhammad sudah meninggal, Pak. Siapa Hah? yang membakar? Sudah meninggal. Tetapi kenapa waktu zaman dia hidup nggak disuruh dibakar? Kak. Makanya Kakak bukan, Kakak baca dulu. Kenapa? Bang Tosi ini pertanyaannya salah. Katanya kan Muhammad, bentar dulu, Desane. Katanya kan Muhammad sudah meninggal. Bang Tosi pertanyaan salah. Oh, belum bangkit ya, gitu dong. Jangan menghina, Kakak. Jangan menghina. Ini didengar. Polos sekali Bang Tosi. Jangan menghina ya, Kak. Atau kok kapan bangkit gitu dong. Kakak kan apologet, Kakak kan hebat. Loh, Ya. saya menghina di mana loh? Saya pertanyaan saya kan wajar. Jangan menghina Kapan Muhammad, nggak bangkit? bisa. Ya, yang bangkit itu Pertanyaan bisa. saya itu yang salah di mana? Sekarang saya tanya kamu di mana pertanyaan salah? Kan benar dia nggak bangkit, belum bangkit. Apa pertanyaan saya salah di mana? Terus Loh, kan kok memang kamu, benar. kamu merasa terhina? Kok kamu merasa terhina? Iya. Bukan menghina, nggak usah bicara kalau Kakak nggak. Kakak kan tidak menghina. Kan saya bertanya loh. Oh, dia belum bangkit. Pernyataan. Nah, Kapan Kakak bangkit? Nah, aku tanda tanya loh. Itu kamu nggak ngerti ya? Kakak membuat pernyataan. Ya. Wah, parah ini. Dia nggak bisa membedakan Bangkit masih jadi pertanyaan ya, Bang bangke, Tosi. Muhammad. Nah, Meninggal hari Senin, nggak dikubur karena Ya. baru 3 hari bangkit kan membusuk Muhammad. Sama Umar disuruh dikubur. Itulah makanya Bahkan Aisyah aja nggak tahu loh kalau Muhammad dikubur. Yesus bangkit. semua Iya. nabi itu meninggal, hanya Nabi Aisyah nggak tahu loh. semua menjadi bangke. Itulah mulut kau, Kak. Bahkan Aisyah nggak tahu loh. Penginjil kalian itu Kristen penginjil kalian ya. Aku nggak terima kan emang dia nggak bangkit. Iya. Dia membusuk. Ya Muhammad jadi bangkai dong, Mbak. Emang jadi apa? Mak kok jadi bangke? Emang jadi apa? Dia meto bangkit apa dong? Nah, makanya Emang itu salahnya di mana? Kami bangkit. Emang dia jadi apa? Nggak mungkin jadi zombie toh? Jadi zombie ya? Jadi zombie. Jadi bangkai dong. Kan cuma bener kalau orang meto ya. Dia nggak bangkit berarti meto apa dong? Jadi bangkai dong. Gimana sih Kamu fanatik nggak membabi buta sampai kamu nggak logis. Ya kalau udah mati ya jadi bangkai. Iya, orang meto jadi apa dong? Jadi bangkai bukan? Oh, jadi Nggak apa ada dong, bangkai untuk binatang. Coba kamu lihat di KBBI. Apakah di KBBI itu bangkai hanya berlaku untuk binatang? Coba. kakek itu jadi bangke yang udah mati. Iya. Semua makhluk yang berdaging kalau sudah tidak bernyawa itu namanya bangke, Bu. Tolong kakek kau bangke, kakek kau di mana bangke? Loh, kamu kok nggak terima? Ini buka dulu Bang Tosi, ntar. Nih, tolong ya dibaca ya Bu ya. Nih, akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Jadi yang dibangkitkan itu hidup, Bu. Kalau yang nggak bangkit itu namanya mati, Bu, mayat, Bu, ya. Masih jadi bangke, Bu, ya. Jadi Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub itu Allahnya orang yang hidup, Bu, ya. Abraham, Ishak dan Yakub itu Jadi Bu, Mbak, coba kamu tunjukin bahwa Bentar dulu Kaiser. Gaisani ini, getar ya. Kamu kok jangan ntar dulu. Gaisani ini nggak terima kalau Rasul itu dipanggilnya mayit. Kalau kamu nggak mau dipanggilnya bentar. Kalau kamu dipanggil bangke, ya udah dipanggil almarhum ya, almarhum. Jangan lagi pakai Rasul. Almarhum Muhammad. Ya, almarhum. Nah, udah almarhum ya. Kan sekali kalau udah meninggal almarhum. Kita kalau panggil Muhammad almarhum teman-teman ya. Almarhum, iya. Almarhum Jenazah. Almarhum Muhammad. Almarhum SAW. Oh iya. Almarhum SAW. Almarhum Muhammad. Oke lah Mbak. Almarhum Muhammad itu junjunganmu betul? Junjunganmu. Dia nggak terima bangke. Ya udah itu almarhum itu kehormatan itu. Almarhum junjunganmu betul?
Kristen ini lihat Dia maunya dipanggil almarhum. Kamu ini serba salah, dipanggil bangke nggak mau, dipanggil almarhum nggak mau. Maunya dipanggil apa? Mungkin yang itu loh. Jangan menghina Almarhum SAW. Itu tidak menghina, Mbak. Itu fakta. Almarhum Muhammad itu memang betul dong. Begini Bu ya. Almarhum bukan? Begini. Almarhum Muhammad. Ayah ini si guys Sami ini ya. Ilmu Indonesia kali dia ini. Dia persis kayak si itu loh, Kak. Itu ustazah itu. Bentar. Guys, Sani, kau tanya nanti sama mamamu, bapakmu ya. Kalau orang udah meninggal dipanggilnya apa? Kalau laki-laki almarhum bukan. Kau tanya ya. Almarhum enggak? Tanya sama Bu. Kenapa? Bu Gaisani, bentar begini saya jelasin ya Bu ya. Kalau saya contohnya nih ya, saya menghina ini Bu Faith ya. Saya hina, dasar lu jelek, dasar lu apa? Tapi itu kan nggak sesuai fakta. Buktinya Bu Faith itu cantik begitu. Berarti itu nggak sesuai fakta, itu menghina. Nah, kalau yang sesuai fakta itu bukan menghina, Bu. Loh, kalau mati ya benar-benar mati gimana? Kalau nggak almarhum? Iya mati kok. Dipanggil almarhum nggak mau, dipanggil bangke nggak mau. Kok mau dipanggilnya apa? Coba aku tanya sama kamu, Guys Sani, mau dipanggil apa? Guys Sani, mau dipanggil apa tahu? Bangke nggak mau, almarhum nggak mau. Bangke busuk. Mau dipanggil apa coba? Ya memang dia sudah meninggal. Dipanggil almarhum. Ya sih, kalau udah meninggal apa dipanggil almarhum? Total kali kau. Ya maka aku tanya, almarhum bukan kalau udah meninggal? Gimana? Almarhum bukan. Almarhum kenapa? Almarhum bukan. Kau nggak terima dia. Emang dia nggak bangkit. Sekarang aku tanya. Kau nggak terima dia belum bangkit? Ya udah, mana buktinya udah bangkit? Silakan, buktinya mana? Mana buktinya udah bangkit? Cepat. Mana buktinya udah bangkit? Kan udah bener. Mana buktinya udah bangkit? Cepat. Jadi pinggir kau dikit. Cepat. Mana buktinya udah bangkit? Kalau nggak mau terima dipanggil bangke, mana buktinya udah bangkit? Cepat, Pak. Nggak usah ngomong panjang lebar. Buktinya dia sudah bangkit. Sudah mana? terima aja udah almarhum, Mbak. Buktinya. Ada lo ustazah yang bilang Muhammad itu wafat akan saya gitu. Iya, Dia tidak wafat melainkan tidur gitu. tidur katanya. Tidur. Bu Gaisani, Ibu tahu Batasan nggak? nggak boleh disebut almarhum ya. Ibu Gaisani tahu nggak kalau Muhammad waktu meninggal itu, ya Islam pecah jadi 4, Bu. Pada hari Muhammad meninggal, Islam pecah jadi 4 dan para Pertanyaannya nggak kayak gitu, langsung aja ke poin gini. Tahu nggak kenapa Rasul itu 3 hari nggak kubur-kubur gitu? Iya, itu karena mereka memperebutkan kekuasaan siapa yang jadi khalifah. Itu pertanyaan. Karena mereka berebut kekuasaan itu. Rasul metong dia malah rebutan kekuasaan loh. Bahkan si Aisyah nggak diurusin. dikubur loh. Matinya kenapa ini? Matinya kenapa? Itu tanya Guys Sadi aja dia tahu. Nanti dia marah lagi. Kenapa? Tosi. Matinya kenapa Muhammad? Diracun. Oh, diracun. Muhammad meninggal karena sakit ya Kak. Dia sendiri bilang aku masih merasakan racun yang di Khaybar itu seperti nusuk-nusuk di nadiku. Jangan aja lu, kasihan lu Guys Sadi, anggap aja dia mengubur diri. Nggak ada permasalahan dengan yang wafat. Nabi sebelumnya wafat. Ya, Kasihan banget ya. Bentar. Kan kamu bilang nggak ada masalah Nabi sudah wafat. Kalau itu kenapa kau keberatan dipanggil almarhum, dipanggil bangke? Kau Kok bilang keberatan tadi kamu? bangke. Kau bilang bangke. Bangke, kok nggak bangke? Ada Saya tunjukin ya Bu ya. Ini saya tunjukin ya. Nih Bu, ayatnya Bu nih ya. Yeremia pasal 23 ayat 15 nih Bu ya. Siapa nabi yang mati diracun nih Bu? Sesungguhnya aku akan memberi makan ibu dan racun. Enggak, ini mengenai nabi-nabi palsu ini. Mengenai nabi-nabi palsu, aku akan memberi makan ibu dan racun. Stroke dia nanti. Stroke dia. Nabi-nabi palsu itu mati diracun. Mati diracun ini ayatnya nih. Ada ayatnya ya. Aduh, kasihan ya. Tahu aja ditali. Ya. Oh iya, kan demi kasihnya kepada kita. Dia memang datang untuk itu. Oh, jadi dia memang datang Ini bangke nih. Dia memang datang untuk itu. memang datang ke bumi untuk disalib kan? Bukan cuma untuk disalib, dia udah mengajar kan kamu nggak tahu ya, dia mengajar ya, mengkasih contoh. Bentar Kaiser, nggak usah lari-lari. Kau terima aja kalau dia itu bangke. Dipanggil almarhum kok nggak mau. Aneh tau, padahal ini dipanggil fosil katanya, disebut fosil. Biasanya disebut fosil karena sudah berumur lebih dari 50 tahun yang lalu itu. Iya fosil, berarti fosil ya. Fosil ya.
Udah fosil. Fosil ya. SAW. Fosil. Fosil Fosil SAW. ya. Fosil tuh. Dan fosil tahu tuh, udah balik tuh. Dipanggil bangke nggak mau, dipanggil almarhum nggak mau. Dipanggil fosil mahal loh. Mau. Mahal itu fosil. Fosil mahal. Nggak usah jadi apa oke fosil sebenarnya. Cacing tahu kayak Kok botol ini. Sekarang kalau orang meninggal dipanggil almarhum nggak? sudah dimakan cacing tahu. Dipanggil orang Dimakan yang sudah meninggal dipanggil cacing. almarhum nggak? Oh, orang yang sudah meninggal dipanggil almarhum nggak? Orang yang sudah meninggal dipanggil almarhum nggak? Tahu itu juga tahu. Udah dimakan cacing tahu. Orang 3 hari aja udah bau busuk. Panggilnya sekarang almarhum Mamat Isawe. Jadi sekarang panggilnya almarhum Mamat Isawe. Kau pilih mana? Almarhum Mamat Isawe atau Bangke? Pilih mana? Pilih mana? Bangke? Hah? Bangke? Sudah dimakan cacing. Kalau dipanggil Bangke, wow, memang kau dipanggil Bangke, kau heran loh. Dipanggil almarhum nggak mau dia Bang Tosi. Dia lebih koma dipanggilnya Bangke loh, heran. Kau doakan dulu Bangke makan ya. Ini ada yang sorry, ini di bawah ada yang nulis nih, saingan sama aktor Bruce Lee yang mati diracun. Bruce Lee itu matinya ditembak, bro. Ya, Bruce Lee itu matinya bukan diracun ya. Anaknya juga itu Brandon itu matinya ditembak ya. Karena sebetulnya waktu syuting itu pistolnya harusnya pelurunya kosong, tapi ternyata yang dipakai ada peluru beneran. Karena mereka itu satu marga sama aku, makanya aku tahu itu. Iya, kok jangan macam-macam. Ini yang di atas ini cipit-cipit ini. Bruce Lee ya sama Brandon Lee ya. Iya. Aku kalau Bruce Lee itu terhitung paman lah, terhitung paman itu. Iya. Mani Kau aneh. Tapi kalau Jet Li kan baru meninggal kan? Jet Li itu apanya? Paman juga? Iya, ibadah ininya, ibadah penguburannya. Aku lihat itu di live kan. Oh, bentar lu kak nanti aja itu kak. Kita ada si Topan ini. Topan, ya silakan mau nanya apa? Topan, kamu budak atau anak raja? Apa itu budak anak raja? Budak abad ke-7, anak raja abad ke-1. Kok budak atau raja? Kalau anak kundik aja apa itu? Budak atau anak raja? Aku sekarang nggak mau sopan-sopan hari ini. Budak atau anak raja? Cepat. Nggak ngerti lah apa maksudmu ini. Oh Allah, abad ke-7 tahu nggak? Abad ke-7 tahu nggak? Nggak tahu. Yang kau tahu apa? Hah? Ini aku tunjukin dah ayatnya ya Bang ya, Bang. Ini biar kamu ngerti. Sebab ini buat orang Kristen ya. Kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Jadi ini yang membedakan antara budak dan anak Allah, itu loh maksudnya sama Buffet tadi ya. Haleluya. Aku anak raja. Aku anak raja. Dia mana berani ngaku anak raja. Dia kalau nyanyi anak raja, aku anak raja. Gak denger suaranya. Dia hamba. Anak raja. Enggak. Iya, makanya rohnya roh perbudakan ini. Enggak. Kalau dia mau nyanyi gitu, dia harus kecil suaranya. Harus kecil suaranya kan. Nanti soalnya kalau orang dengar kan, masa iya kata orang langsung. Maksudnya apa ini ayat ini? Maksudnya kita itu sudah dimerdekakan, Pak. Kita itu enggak lagi menjadi hamba dari dosa, Pak. Kita itu sudah ditebus, Pak, ya. Makanya kita itu merdeka, kita disebut anak Allah, ya. Bukan lagi budak, ya. Karena lo bisa dosa ditebusi sama orang itu gimana ceritanya itu? Oh, ceritanya. Oh, kamu belum tahu. Mau tahu. Mau belum tahu. Saya Muslim 6349. Aku buka dulu ya hadismu ya. Enak ini. Bang John Timothy itu ingat nggak yang demi zat yang bla 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 bla, Allah akan memusnahkan orang yang tidak berbuat dosa sama sekali. Tuh. Ya, ada orang itu sudah enak sekali ya. Lupa aku itu, lupa. Bentar aku buka dulu ya. Mudah-mudahan aku nggak rungkat aku nih. Puncak dari ajaran kekristenan adalah Allah, firman yang bersama-sama dengan Allah itu menjadi manusia. Itu puncak kristologi yang luar biasa. Jadi kristologi yang sesungguhnya di mana sang firman menjadi daging, menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Ya. Menyelamatkan manusia yang binasa karena dosa.
Jadi jangan teman-teman pelintir lagi ya. Nah, dia diam di antara kita. Dalam Yohanes 1 dikatakan dengan jelas, ia datang ke dunia. Firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan anak itu, Yesus itu. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Jadi ketika Yesus datang ke dunia, ia disebut anak Bapa, bukan berarti dia punya ibu. Atau seperti tuduhan-tuduhan teman-teman. Tapi itu wujud kedekatan bahwa firman dan Bapa itu sehakikat disebut Allah, tapi firman itu menjadi manusia. Kenapa menjadi manusia? Itu urusannya karena kamu dan saya berdosa. Supaya kamu dan saya selamat. Dia harus menjadi manusia seperti kita untuk mengambil alih seluruh hidup kita yang sudah rusak, menggantikannya supaya kita diselamatkan. Itulah puncak dari kasih Allah bagi umat manusia. Itulah doktrin kekristenan yang tidak kamu pahami, tapi selama ini kamu selewengkan, tafsirkan sembarangan. Dan semoga hatimu terbuka dan lebih bertanggung jawab terhadap ajaranmu. Kalau kamu tidak yakin, ya udah, tinggal kamu berpikir saja. Tetapi dalam kekristenan, keselamatan itu mutlak dari Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Dia datang dari sorga untuk manusia supaya diselamatkan. Jadi jangan kepanasan, silahkan berpikir dengan waras sambil minum air putih supaya teman-teman tidak kepanasan dan tidak main tuduh dan tidak main klaim, tapi semakin sadar dan semakin pintar berwawasan untuk meyakini sesuatu. Sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.